Aduh Ermei, Mama kenapa kamu pulang sekarang? Hari pertama kamu kerja di Meyugao kan belum pulang. Iya belum, aku cari kartu nama. Ini kerjaan kantor ya? Bukan kalau bukan. Kamu seharusnya tidak datang sekarang. Kenapa tegang sekali bukan aku waktu kuliah? Ada senior di himpunan mahasiswa jurusan kedokteran. Dia kasih aku kartu nama mau aku cari. Kamu tidak enak badan kenapa tidak periksa ke dokter Huang? Bukan aku tidak sakit. Kamu tidak sakit ngapain cari kartu nama dokter? Dokter umum semua resepnya mirip-mirip. Ini bukan dokter umum. Ermei jangan takut. Mama kamu mau periksa ke dokter spesialis. Apa ada masalah kesehatan Mama jangan khawatir. Aku tidak sakit cuma mau kenalin temanku untuk medical check up. Aku tidak ngomong lagi aku pergi. Ternyata kalian keluarga Kang tinggal di sini. Lumayan senggang ya. Tidak tahu ada keperluan apa. Tidak aku lihat kamu sering ke rumahku. Kira lagi ngetren. Jadi aku belajar dari kamu. Aku kira kalian berani sekali. Berani main kartu sama nenekku. Taruhannya besar sekali. Setidaknya harta kalian juga banyak. Tapi ternyata harta kalian sedikit sekali. Wah kasihan sekali. Pantas waktu kamu nyetir mobil Hizhenan. Nyetirnya panik sekali. Ternyata kamu belum pernah pakai barang bagus seumur hidup. Barusan kamu mengikutiku aku tanya kamu. Ngejar-ngejar Hizhenan untuk apa maksudmu apa? Nona Song masih muda ngomong sembarangan sudah biasa. Tapi kamu harus tahu batas dong harus bisa menghargai diri. Dari kecil sampai besar keluarga kamu ngajarin apa etiketku. Bagus sekali luar biasa bagus. Tidak ada yang lebih tajam. Kamu yang tua ini juga hebat. Aku kira nyeret anakmu sama kakekku ada hubungan. Biar dia sendiri yang mundur. Ternyata kamu yang tahu. Sengaja kasih kesempatan Wenhui ketemu anakmu. Lalu Hizhenan jadi pahlawan menyelamatkan si cantik. Berhasil dekat sama dia. Kemampuanmu benar-benar hebat. Mama. Aku tidak peduli siapa kamu kalau kamu tidak pergi sekarang aku akan melaporkanmu ke polisi. Hei adik kenapa mau memukulku ya? Jangan lagi bakar mobilku. Sekarang yang harus melaporkan ke polisi adalah aku. Sudah kamu cukup. Jangan bicara omong kosong di sini kami sibuk. Tidak ada waktu untukmu nenekku juga sibuk. Tidak ada waktu untukmu juga. Tahun ini Likun akan mengadakan pesta ulang tahun untuk nenekku. Jangan berpikir untuk mencari celah masuk. Aku beritahu lagi kamu jangan berharap. Anak-anakmu juga jangan bermimpi. Mama, ternyata kejadian di restoran itu kamu yang atur. Apa kamu mau belajar dari orang luar? Buat masalah tanpa alasan padaku. Mana yang tanpa alasan mana yang ada dasarnya? Kami masih bisa membedakan. Kalian berdua kan buru-buru mau kerja. Mama kalau kamu sudah tahu sejak lama kalau tante ketiga curiga padaku. Kenapa masih mengajakku keluar? Sekarang aku yang merugikanmu. Aku suruh kamu keluar untuk melihat jelas. Siapa temanmu sebenarnya teman? Atau apa yang kamu anggap sebagai calon suami idaman? Kamu selalu berharap adik kedua bisa bersama Hizhenan. Kenapa kamu selalu memperlakukan kami bertiga seperti boneka? Baru puas kalau begitu. Kamu pikir aku memperlakukan kalian seperti boneka? Pertama kalian harus tanya diri sendiri. Kenapa kalian bertiga sampai sekarang masih tinggal di rumah ini? Karena jalan hidup kalian selalu salah. Jadi aku sebagai mama harus repot. Bersusah payah membangun jalan untuk kalian. Membangun jalan untuk kami. Kali ini adik kedua jangan bilang padaku. Kalau adik bungsu putus dengan Hifeng juga karena kamu. Lalu bagaimana berikutnya apa giliranku apa kamu juga mau? Begitu. Gao Changsheng itu tidak cocok untukmu. Lalu bagaimana kamu punya ide apa lagi? Apa yang sudah aku lakukan karena tidak ada celah untukmu? Sebenarnya aku tidak akan melakukan apa-apa. Karena aku terlalu mengenalmu kamu suka berdebat. Aku suruh kamu lakukan satu kamu pasti lakukan dua. Dulu aku hanya bilang sederhana suruh kamu pertimbangkan baik-baik. Kamu langsung menikah dengan Futian. Sebenarnya dia cocok atau tidak untukmu? Kamu sendiri sudah tahu jawabannya. Gao Changsheng punya kepribadian seperti apa sih? Kamu bisa bertahan dengannya berapa lama? Jadi aku tidak perlu melakukan apa-apa. Tidak perlu mengatakan, kamu sendiri yang akan putus dengannya. Adapun apakah kamu bisa berteman dengan Hizhenan? Sebenarnya kalian berdua lebih tahu daripada aku. Aku ingin membantu tapi apa yang bisa aku bantu? Aku hanya memberi kalian kesempatan. Agar kalian bisa duduk dan berbicara dengan tenang. Bagaimana hasilnya aku tetap tidak bisa mengontrol. Apakah kamu juga akan menyalahkan ibu karena ini?
Jika kamu mau menyalahkan, teruskan saja. Hari ini sengaja libur untuk menemanimu. Lalu wajahmu seperti ini. Aku tidak memintamu libur untuk menemaniku. Apa? Aku bilang jarang-jarang kamu libur untuk menemaniku. Sudah lama belum sampai juga. Apakah ada yang salah dengan arah ke Pulau Lama? Tidak ada yang salah kok. Pelayan menelepon ke Pulau Lama untuk menanyakan seafood. Katanya tidak segar, jadi kita ke tempat lain saja. Lalu kemana? Nanti setelah sampai kamu akan tahu, dijamin kamu suka. Kamu ribut soal banyak hal, ternyata datang makan di sini, hahaha. Ayo. Nona Kang, silakan makan banyak-banyak, jangan sungkan ya. Sudahlah, jangan sungkan makan banyak-banyak, Nona Kang. Bu, jangan panggil aku Nona Kang terus-menerus. Kenapa begitu formal? Panggil apa saja tidak masalah, Bibi bisa panggil aku Yayan. Oh Yayan ya? Namanya bagus sekali. Ayahmu yang memberimu nama ini. Pasti seorang intelektual ya? Wah, sangat berbakat. Bu, bahkan ayahnya dia juga kamu sukai. Tidak perlu repot-repot, yang perlu kerja keras itu, dia bukan kamu. Jangan bicara sembarangan hari ini. Pertama kalinya kamu membawa pacarmu pulang untuk diperlihatkan kepada ibu, tentu saja ibu senang. Ah iya, astaga, lupa, hari ini pertama kali bertemu. Meskipun santai, tetap harus memberikan angpau. Ini hahaha. Di dalam angpau ini adalah sepasang anting. Warisan dari nenek Changsheng yang sudah meninggal. Dia berikan padaku. Sekarang aku berikan padamu ini sebagai hadiah pertemuan pertama. Tidak bisa, Bibi, ini barang yang sangat berharga. Bukan barang yang berharga, hanya sedikit ungkapan perasaan. Aku sudah bilang ini harus disimpan untuk calon menantu. Bu, baru pertama kali ketemu sudah begini, jangan buru-buru membuat orang lain salah tingkah dong. Masih panggil menantu anakmu itu playboy. Bukan berarti dia. Jangan ngomong sembarangan. Aku kan sudah kenal kamu. Kamu bisa bawa dia ke sini, itu sudah hebat. Yayan, jangan dengarkan dia ngomong sembarangan. Sudah diterima ya? Ini terima kasih sama mertua. Halo? Mr. Gao, kenapa kamu datang ke Macau? Telepon saja kamu pernah bilang aku dan Gilbert yang tanggung jawab proyek ini. Kalau ada perubahan harus bilang langsung sama kamu. Bicara di sana, makan pelan-pelan, yang ngobrol bentar. Yayan? Hari ini lihat kamu sama dia begitu akur. Aku senang banget. Sebenarnya kalian berdua ada rencana apa? Kamu gak perlu peduli sama aku. Aku gak perlu kalian peduli apa yang aku pikir. Pokoknya kalian suka gimana aja, terserah. Bu, sebenarnya aku sama Changsheng belum lama pacaran. Lama atau sebentar bukan masalah. Yang paling penting, kalian berdua hatinya satu aja. Jujur ya Yayan? Hari ini Changsheng bawa kamu makan sama aku. Aku senang banget. Bilang yang jujur ya. Kalau sekarang aku pergi, aku sudah tenang, jangan bodoh, Bu. Kenapa bilang begitu? Terus terang aja sama kamu. Changsheng kecil sudah tidak punya. Ayah selalu di sampingku, sudah menderita. Aku untuk hidup. Aku pernah lakukan hal yang tidak terpuji. Bikin dia tidak bisa angkat kepala. Anakmu ini. Aku merasa sangat bersalah. Jangan sedih, Bu. Aku gak apa-apa. Aku cuma mikir. Changsheng masa depannya. Aku tidak bisa bikin dia bahagia. Sekarang masa depannya aku serahkan sama kamu. Dengan kamu di sampingnya. Aku sudah tahu hidupnya tidak akan buruk. Jadi aku tenang. Bu. Changsheng tahu kamu sangat sayang sama dia. Sekarang dia sudah punya sedikit pencapaian. Kamu nikmati saja hidupmu. Jangan terlalu banyak pikirannya. Ayo kita makan bubur kacang merah. Kenyang.
Kamu tadi cuma makan sedikit. Ah, aku tahu. Pasti kamu tadi makan terlalu banyak. Makanan manis dari ibuku, tadi bikin kamu kekenyangan ya. Ah, kamu yang terbaik. Ibuku tadi senang sekali kayak menang lotre. Sekarang kamu benar-benar nggak bisa kabur. Besok pagi aku janjian sama orang dari perusahaan rekaman untuk bahas album baru Sumin. Sudah sore, ayo kita pulang. Kenapa kamu takut sama ibuku? Dia nggak apa-apa kok, cuma agak gugup aja. Aku tahu ibumu baik banget sama aku, malah terlalu baik. Aku takut dia salah paham. Kamu takut aku nggak mau nikah sama kamu, ya wajar sih. Ibuku udah anggap kamu menantunya. Kalau aku bilang ada pilihan lain, kurasa dia bakal lebih marah sama aku daripada kamu. Changsheng, sebenarnya hubungan kita berdua. Harusnya kita tenang-tenang dulu ya. Aku rasa sih, kita harus kasih ruang buat masing-masing mikirin baik-baik. Apa kita emang harusnya bersama? Tenang-tenang apaan sih? Kamu mau ribut ya? Aku nggak mau ribut. Udah lama pengen ngomong sama kamu. Sejak alergi kamu belum parah. Aku udah pengen jelasin sama kamu. Aku merasa nggak bahagia sama kamu. Nggak bahagia apaan sih? Aku tahu kamu sering bilang aku sibuk kerja. Nggak ada waktu buat kamu, aku udah berusaha kok. Kita lagi saling menyesuaikan. Terus aku udah banyak lakuin buat kamu. Aku udah perkenalin kamu sama ibuku, nggak bahagia apaan sih? Aku nggak minta kamu tinggalin kerjaan buat nemenin aku. Aku nggak pernah minta kamu ngasih apa-apa. Aku juga nggak pernah bilang mau makan sama keluarga kamu. Terus aku bakal dapat pengakuan apa? Aku cuma pengen jelasin aku ya aku, kamu ya kamu. Aku nggak suka orang lain ngatur-ngatur hidupku, ngerti nggak? Segitu aja. Aku nggak ngerti ini apaan sih. Main putus-putusan aja, main-main aja. Kamu bilang ini main-mainnya. Kamu deh. Kamu ngomong kemana sih? Kalau gitu serius dong, siapa orangnya? Siapa-siapa? Siapa pria itu? Gila ya, hehe. Apa maksudmu gila, jelaskan dulu baru pergi. Sekarang aku jelaskan apa yang aku bicarakan denganmu. Hanya urusan kita berdua. Tidak ada hubungannya dengan orang lain. Tiba-tiba minta putus ini, namanya sudah jelas. Baik, aku akan jelaskan sekarang. Aku kasih tahu. Aku ingin putus denganmu. Karena aku merasa ternyata aku tidak seperti yang kubayangkan. Sebegitu menyukaimu. Ternyata aku tidak terlalu mencintaimu, mengerti? Hei, kamu mau bilang apa saja? Pernahkah kamu memikirkan perasaanku? Kamu senang putus ya putus, aku kasih tahu. Sekarang aku tidak mau putus, aku tidak mau putus, gimana? Kamu kok begitu ya? Siapa yang begitu, kamu yang mulai? Gao Changsheng ya kamu? Aku kenapa? Kamu tidak mau putus ya? Oke, putus atau tidak? Tidak perlu kita yang putuskan, biarkan takdir yang menentukan. Kalau kamu bisa menangkan jackpot, kita tidak akan putus. Hei hei. Jangan pergi, kalau kamu pergi jangan kembali. Kang Yayan. Kang Yayan.